Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Muhammad Ramadona selaku dosen pengampu dari mata kuliah Pembinaan Kompetensi Mengajar dan kepada teman-teman semua yang sedang menonton video ini. Perkenalkan, saya Melka Resila dari kelas S6B dengan nomor NPM 202214500200. Pada hari ini saya akan menjelaskan dan mempraktikkan tentang guru profesional dalam membuka dan menutup pembelajaran di kelas. Sebelum saya mempraktikkan sebagai guru yang profesional dalam membuka dan menutup pembelajaran di kelas, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu sedikit materi mengenai tujuan dan langkah-langkah yang baik untuk menjadi guru profesional dalam membuka dan menutup pembelajaran di kelas. Sebelumnya kita bahas pengertian guru profesional, di mana guru profesional adalah pendidik yang memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan juga profesional yang dibuktikan dengan sertifikat pendidik, serta mampu melaksanakan pembelajaran secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pendidikan. Dalam konteks kegiatan belajar mengajar, guru profesional tidak hanya menguasai materi, tetapi juga mampu mengelola kelas dalam secara dinamis, termasuk dalam membuka dan menutup pembelajaran yang baik. Nah, jadi di sini sebagai guru itu penting buat kita mengetahui bagaimana cara membuka dan menutup kelas yang baik, karena itu adalah termasuk dari sikap sebagai guru profesional. Lalu selanjutnya saya akan membahas materi sedikit tentang membuka pembelajaran. Ya, pengertiannya yaitu membuka pembelajaran adalah kegiatan awal pembelajaran yang bertujuan untuk menyiapkan siswa secara mental dan emosional agar siap menerima materi. Guru yang profesional memiliki tujuan dalam membuka pembelajaran. Ya, beberapa tujuan diantaranya yaitu menarik perhatian siswa, di mana bila guru tersebut dapat membuka pembelajaran dengan baik, maka hal tersebut akan menarik perhatian siswa, juga membangkitkan motivasi belajar siswa, dan dapat menghubungkan materi baru dengan pengetahuan sebelumnya, juga menyampaikan tujuan pembelajaran secara jelas. Lalu langkah-langkah membuka pembelajaran yang baik bagi guru profesional yang pertama adalah memberi salam dan menanyakan kabar siswa. Lalu yang kedua, memberikan apersepsi, yaitu mengaitkan materi sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari pada hari tersebut. Lalu yang ketiga, menarik perhatian siswa, bisa dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik untuk menarik atau memancing siswa menjawab pertanyaan tersebut. Lalu yang keempat, menyampaikan tujuan pembelajaran, dan yang kelima, memberikan motivasi. Hal-hal tersebut adalah langkah-langkah yang dapat diberikan atau yang dapat dilakukan oleh guru profesional dalam membuka pembelajaran di kelas. Setelah melakukan pembukaan pembelajaran yang baik, guru profesional juga pasti akan melakukan penutup pembelajaran dengan baik. Ya, berikut adalah pengertian, tujuan, dan juga ciri. Berikut akan saya jelaskan pengertian, tujuan, dan langkah-langkah dalam menutup kelas yang baik. Yaitu pengertiannya, menutup pembelajaran adalah kegiatan akhir dalam proses belajar mengajar yang dilakukan untuk menyimpulkan materi, menilai pemahaman siswa, dan memberikan arahan untuk pembelajaran selanjutnya. Lalu tujuan dari penutupan pembelajaran adalah merangkum materi secara sistematis, memberi kesempatan refleksi pada siswa, menilai sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai, dan juga mempersiapkan siswa menghadapi materi berikutnya. Yang ketiga, langkah-langkah untuk menutup kelas dengan baik sebagai guru profesional yaitu melakukan review atau rangkuman. Jadi guru bersama siswa ini menyimpulkan poin-poin utama dari pembelajaran yang dibahas di hari tersebut. Lalu berikutnya adalah refleksi dan tanya jawab ya. Jadi guru dan siswa juga melakukan tanya jawab atau pembahasan diskusi terkait dengan pembelajaran yang diajarkan pada hari tersebut. Lalu yang ketiga, memberikan umpan balik dan apresiasi, ya, dimana guru bisa memberikan apresiasi kepada siswa yang dapat memahami pembelajaran pada hari itu dengan baik, yang dapat menjawab pertanyaan, ya, karena apresiasi itu banyak bentuknya, bisa dari memberikan pujian, atau memberikan nilai plus, atau memberikan bintang lebih, bahkan bisa juga memberikan sebuah hadiah. Lalu langkah-langkah berikutnya yaitu memberikan tugas atau PR. Ini opsional aja. Jadi kalau misalkan guru
ingin memberikan tugas atau pekerjaan rumah untuk siswa itu juga bisa dilakukan agar siswa bisa mengulang pembelajaran pada hari tersebut di rumah. Jadi materi pada hari tersebut akan diulang kembali oleh siswa di rumah. Hal tersebut bisa membuat siswa mengingat lebih dalam tentang materi yang diajarkan di hari tersebut. Gitu. Lalu yang selanjutnya yaitu menyampaikan rencana pembelajaran selanjutnya. Jadi pada penutupan kelas ya, pada penutupan akhir pembelajaran itu guru juga bisa kasih tahu sedikit tentang pembelajaran yang akan dilakukan di minggu depannya atau di pertemuan berikutnya. Bisa dari judul bab yang akan dibahas atau kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan di minggu depan agar siswa bisa mempersiapkan dulu sebelumnya, baik dari materi ataupun hal-hal yang harus dipersiapkan oleh siswa untuk pertemuan selanjutnya. Lalu yang terakhir, memberikan salam penutup. Pastinya guru harus memberikan salam penutup yang baik, yang santun untuk menutup pembelajaran tersebut. Menutup dengan suasana yang positif dan bersahabat, gitu. Oke teman-teman, setelah saya menyampaikan sedikit materi tentang sikap guru profesional dalam membuka dan menutup pembelajaran di kelas, selanjutnya saya akan memberikan praktik atau contoh nyata sebagai guru profesional dalam membuka dan menutup pembelajaran di kelas. Saya akan mencoba menjadi guru tersebut dan membawakan materi tentang manajemen stok perusahaan atau manajemen persediaan barang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semangat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Sari, gimana kabarnya? Ayu, apa kabarnya hari ini? Anak-anak, Ibu harap kita semua dalam keadaan sehat ya, karena Ibu harap kita bisa menjalankan pembelajaran pada hari ini dengan lancar dan juga dengan semangat yang pastinya harus luar biasa, oke? Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu menurut kepercayaan dan agama masing-masing supaya dilancarkan pembelajaran hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, untuk hari ini Ibu akan lanjutkan materi tentang manajemen persediaan pencatatan barang ya. Untuk minggu kemarin sebelumnya ada yang masih ingat kita mencatat dengan metode apa? Metode FIFO, Bu. Yap, betul. Pertemuan sebelumnya kita belajar tentang metode pencatatan FIFO ya. Ada yang masih ingat FIFO itu apa? First in, first out, Bu. Betul ya, FIFO adalah first in, first out. First in, first out itu gimana sih? Ibu ulang sedikit lagi ya. Ibu ulang materi pembelajaran sebelumnya, di mana first in first out adalah metode pencatatan perusahaan, di mana perusahaan mencatat persediaan barangnya dari persediaan yang pertama kali dibeli menjadi persediaan yang pertama kali dijual ya. Jadi di saat perusahaan membeli barang nih, nah barang yang dibeli duluan itu akan dikeluarkan atau dijual terlebih dahulu kepada konsumen. Biasanya barang-barang yang menggunakan metode FIFO atau menggunakan metode first in first out adalah barang-barang yang memiliki kadaluarsa pendek ya, yang memiliki masa kadaluarsa pendek. Kemarin udah kita bahas ya, contohnya apa aja anak-anak? Makanan, Bu. Makanan, betul. Ada apa lagi? Obat-obatan. Obat-obatan. Minuman, Ada apa Bu. lagi? Minuman. Skincare, Bu, skincare. Ya, skincare juga bisa termasuk ke dalam metode pencatatan FIFO ya, karena skincare juga memiliki masa kadaluarsa pendek. Ya, berarti kalian udah paham ya tentang metode pencatatan FIFO ya. Oke, berarti sekarang kita bisa lanjut ke metode pencatatan yang selanjutnya. Bisa? Bisa, Bu. Udah siap nerima pelajaran baru? Siap, Bu. Oke. Nah, setelah kalian sekarang sudah memahami tentang metode pencatatan FIFO, ya, coba sekarang kalian bayangkan kalau ada situasi di balik di mana barang yang baru masuk justru dikeluarkan lebih dulu. Ya, jadi masuknya terakhir tapi dijual ke customer atau ke konsumennya tuh duluan gitu, sedangkan barang yang lama di gudang ini masih ada. Tapi setelah perusahaan ini, setelah kita beli barang baru itu justru yang pertama kali juga dikeluarkan.
Padahal barang yang lamanya di gudang itu masih ada. Nah, ini ada kondisi seperti ini. Ini disebutnya dengan metode LIFO, di mana artinya adalah last in first out. Masuk terakhir, keluar pertama ya. Masuk terakhir, keluar pertama. Jadi barangnya baru banget dibeli dan itu juga yang duluan dijual ke konsumen. Metode LIFO ini biasanya adalah produk-produk yang tidak memiliki masa kadaluarsa. Contohnya seperti pernah lihat gak kalau misalkan di toko bangunan, misal toko bangunan itu baru beli batu bata nih, batu bata baru. Nah, itu dia akan nyusunnya pasti di paling atas kan, di paling tumpukan-tumpukan atas agar supaya gampang untuk ngambil lagi jika ada konsumen yang mau beli. Ya, bedanya apa nih kalau misalkan produk baru kayak di Indomaret, Alfamart itu kan produk baru justru ditaruhnya di belakang ya. Produk baru ditaruhnya belakang, yang lama-lama dimajuin ke depan biar yang lama diambil duluan oleh konsumen. Tapi beda nih kalau di toko bangunan, justru batu bata yang baru datang, yang baru dibeli sama si toko bangunan ini justru taruhnya itu di atas, ditaruhnya itu di atas agar supaya gampang nih diambil kalau ada konsumen beli. Nah, bedanya kira-kira apa? Ada kadaluarsanya, Bu. Ya, betul. Bedanya itu untuk penggunaan metode LIFO adalah produk-produk yang tidak punya masa kadaluarsa ya, tidak punya masa kadaluarsa seperti kayak tadi barang-barang di toko bangunan yang seperti batu bata, pasir ya, itu kan gak ada kadaluarsanya ya. Barang non kadaluarsa. Barang-barang seperti itu bisa menggunakan metode pencatatan persediaan barang menggunakan metode LIFO. Jadi tujuannya tuh gini ya anak-anak, kenapa sih kalian harus belajar nih metode FIFO, metode LIFO, dan metode yang lainnya dari manajemen persediaan barang ya? Karena di saat nanti kalian bekerja ya, mungkin kalian ada yang bekerja di bidang accounting atau bekerja di bidang logistik dan lain sebagainya yang berhubungan dengan manajemen stok atau manajemen persediaan barang, itu kalian harus tahu nih. Atau mungkin kalian punya usaha sendiri, syukurnya nanti ya kan, kalian harus tahu kira-kira metode pencatatan mana yang tepat digunakan untuk jenis usaha kalian gitu. Jadi kalian harus bisa membedakannya gitu, memilih untuk jenis metode persediaan yang cocok kalian pakai untuk usaha yang sedang kalian kerjakan gitu. Jadi yuk kita mulai dengan penuh semangat ya. Siapkan alat tulis kalian, siapkan pikirannya, fokus ya. Seperti minggu sebelumnya, seperti pertemuan sebelumnya, kita butuh penggaris ya. Siapkan penggaris untuk nanti kita buat kolomnya. Siapkan penggaris, terus kalau bisa kalian sudah punya tip X sendiri atau correction tip sendiri ya, correction tape sendiri, biar nanti kalau misalkan ada salah-salah kalian gak harus pinjem sana sini ya. Oke, semuanya udah siap belajar? Oke, sekarang kita buka bukunya. Ibu akan kasih contoh kasus untuk manajemen persediaan stok menggunakan metode LIFO. Oke anak-anak, karena pembelajaran hari ini sudah masuk 15 menit terakhir ya, jadi Ibu mungkin akan tutup pembelajaran hari ini. Tapi sebelum tutup, Ibu mau kita bahas sedikit, review sedikit tentang pembelajaran hari ini. Mulai dari pengertian LIFO, contoh LIFO dalam kehidupan sehari-hari, serta kita juga udah coba pencatatan menggunakan metode LIFO ya anak-anak. Nah, sekarang kita review sedikit ya. Jadi FIFO itu adalah barang yang dikeluarkan lebih dulu ya, barang yang pertama kali masuk, pertama kali keluar. Sedangkan LIFO adalah barang yang terakhir masuk, pertama kali keluar ya, simpelnya seperti itu. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih, dari rangkaian materi ya, materi-materi yang kita sudah bahas pada hari ini, mulai dari pengertian, contoh, dan perhitungannya ya, dan pengaplikasiannya langsung terhadap kolom manajemen stok LIFO, adakah bagian yang kalian belum mengerti atau tidak mengerti?
Kalau misalkan ada bagian yang belum kalian mengerti, yang sekiranya belum kalian mengerti, kalian boleh tanyakan aja sekarang ya, nggak usah malu-malu, biar nanti pas ujian kalian nggak bingung gitu. Nggak apa-apa sekarang ditanyakan, biar nanti ujiannya lancar. Jadi kalau ada yang kalian nggak ngerti, boleh ditanyakan sekarang. Apakah ada untuk pembelajaran hari ini yang masih kalian bingung? Baik anak-anak, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu ingin memberikan apresiasi untuk hari ini karena Ibu rasa pembelajaran hari ini sangat berjalan kondusif ya, kalian sangat fokus mengikuti pembelajaran hari ini. Ibu ucapkan terima kasih kepada kelas ini ya. Semoga kalian betul-betul mengerti pembelajaran kita hari ini agar nanti saat ujian kalian tidak kesulitan ya. Amin. Oke, biar kalian makin ngerti ya, marah nggak nih kalau Ibu kasih tugas? Oke, Ibu kasih tugas ke kalian ya, tolong kalian kerjakan. Soal untuk pencatatan metode LIFO ya, sudah Ibu taruh untuk tugasnya di classroom, kalian bisa langsung kerjakan dan batas waktunya 1 hari sebelum pertemuan selanjutnya ya. Jadi kan kita ketemu lagi di hari Kamis depan, jadi kalian kumpulin di hari Rabu maksimal jam 12 malam ya, kalian upload. Siap? Oke anak-anak, untuk minggu depan kita akan bahas masih di metode pencatatan persediaan barang menggunakan metode yang berbeda ya. Jadi minggu depan kita bahas menggunakan metode rata-rata tertimbang atau metode average ya. Mungkin kalian bisa cari tahu dulu nanti sebelum masuk ke pembelajarannya supaya kalian sudah ada gambaran tentang pencatatan dengan metode average atau metode rata-rata tertimbang. Baik, sebelum saya tutup, mari kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk perhatian kalian hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. Ibu mohon maaf bila ada kekurangan dalam mengajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak.